Selain berprofesi sebagai petani, masyarakat di Desa Guguk, Kecamatan Ranah Pembarat, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, berprofesi sebagai peternak ayam. Setidaknya hingga kini tercatat sebanyak 40 kandang ayam milik warga. Akibatnya, lalat banyak menyebar ke pemukiman warga. Kondisi ini mengkhawatirkan bagi kesehatan masyarakat, terlebih jika lalat banyak hinggap ke makanan dan dikonsumsi. Pemerintah Desa Guguk sendiri telah mengirimkan surat peringatan kepada peternak untuk menanggulangi persoalan lalat. Bagi peternak ayam, membasmi lalat dengan menggunakan racun yang beredar di pasaran harganya mahal, bahkan mencapai 1.500.000 per tabungnya, sehingga menyulitkan para peternak. Drumsul atau drum suling adalah teknologi tepat guna yang berbahan drum yang telah dimodifikasi untuk menyuling limbah-limbah kayu sehingga menjadi uap cair yang dinamakan cuka kayu, yang dapat digunakan untuk membasmi hama seperti lalat, menyuburkan tanaman, dan kaya manfaat lainnya dengan cara dicampur dengan air dan disemprot dengan menggunakan tank semprot. Cuka kayu mudah diaplikasikan dan bahan limbah kayu pun mudah didapatkan di lingkungan perdesaan. Hari ini Kepala Dinas DP 3 AP2 Provinsi Jambi, Ibu Hajah Lutfiah, beserta rombongan mengunjungi langsung tempat pembakaran atau penyulingan cuka kayu yang diinovasi oleh Bapak M. Dong. Simak liputannya. Jadi kali ini kita kedatangan tamu sangat spesial dari Dinas DP 3 AP2 Provinsi Jambi. Di sini ada Ibu Kadis yang cantik ini, Pak Kepala Zaman, Pak Kabit kita. Ya. Di sini ada Prof, kita menjadi Pak Prof. Ini inovator kita, Pak. Nah, ini ada Pak Kadis dan Kecamatan. Jadi ada Pak TA Hermansa, ada Bang Yuda Pohan, ST. Ya, ini ada sahabat ini seperjuangan saya, Bang. Kali ini kita kunjungan Pak Kabit ya. Pak Kabit dengan Ibu Kadis melakukan kunjungan terhadap teknologi tepat guna di Desa Guguk, Kecamatan Ranah Pembarat, Provinsi Jambi. Sehingga muncul temuan-temuan yang ini sangat sederhana, terlihatnya kaya manfaatnya, inovatif. Gimana Pak? Namanya istilahnya sederhana. Nah, setelah itu dikembangkan menjadi ya sederhana itu menjadi berkembang lah. Iya. Nah, maka sesuai dengan support yang lain, nah, maka berjalanlah sampai sekarang. Idenya dari mana nih? Munculnya tuh? Awal mulanya nih. Kan gitu Pak ya? Muncul idenya dari mana? Nah, muncul idenya nih istilahnya tuh kepanikan, istilahnya tuh masyarakat ini melihat sekarang nih lalat udah terlalu banyak. Wow, ini ngembang ya. Jadi timbul ide. Macam mana buat alat ramah lingkungan gitu ya. Kemudian banyak manfaat. Iya. Itu ide ya. Sejauh ini manfaat yang sudah dirasakan oleh masyarakat setempat apa nih Pak? Ini Pak. Ya, sekarang dengan alat ini, dengan bahan ini berkembang sekarang istilahnya itu mulai ada kekurangan lalat apabila dipergunakan alat ini. Apakah untuk lalat saja ada manfaat lain? Nah, untuk sayuran juga bisa. Sayuran yang mulai menguning, nah, disegarkan dengan hama seperti untuk minyak hama itu. Hama ya? Iya. Oke, kali ini Ibu Kadis sudah melihat tadi. Kita lihat respon dari Ibu Kadis setelah melihat dan manfaat sesuai yang dijelaskan Pak Prof kita. Simak penjelasannya. Ya, yang jelas pertama sekali saya mungkin sangat mengapresiasi apa yang sudah dilakukan. Ini profesornya desa ya. Pak Dong. Yang sudah punya ya, karena ini kan bergeraknya dari permasalahan yang timbul di desa ya. Karena untuk menjawab permasalahan itu ternyata kita punya seorang profesor loh di desa yang sudah bisa memikirkan bagaimana kebutuhan masyarakat di sini dengan permasalahan yang ada gitu. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Profesor Dong ya. Kalau di sini kenapa timbul alat ini? Karena pertama dilihat
daerah sini kan adalah daerah penghasil ayam broiler ya. Nah, di mana kita tahu kalau yang namanya daerah penghasil ayam broiler itu ya mungkin kalau hujan atau pada masa panen mereka itu lalat sangat luar biasa. Nah, padahal seharusnya juga yang punya kandang itu juga harus bekerja sama dong dengan Pak Profesor dongnya ya. Harus apresiasi ya. Diapresiasi. Kenapa? Melihat itu semua, maka beliau punya inisiatif ya. Kita sangat mendukung sekali inovasi yang sudah dilakukan oleh Pak Dong. Karena apa? Dengan teknologi yang sangat sederhana ya, yang murah ya, kemudian bahan bakunya bisa dimanfaatkan, malahan ini sisa-sisa kayu atau limbah, bukan harus mereka ambil yang kayu yang dari hutan yang bagus apa enggak, jadi sisa-sisa limbah. Tadi juga disampaikan dari sisa perabot ya, orang membuat perabot rumah tangga misalnya seperti konsen dan segala macamnya, itu ternyata bisa itu kita manfaatkan. Nah, ini yang sebenarnya yang harus kita dorong ya, inovasi-inovasi atau inovator-inovator yang ada di desa ini. Jadi kita nggak usah pikir yang muluk-muluk, tetapi tidak bisa diterapkan di desa untuk apa juga. Nah, yang ini kan sangat bermanfaat sekali. Selain untuk lalat, ya ternyata untuk pertanian, kemudian untuk yang lainnya ya, disinfektan. Apalagi sekarang ini sangat luar biasa kita. COVID sudah sangat luar biasa. Ternyata desa tanpa membeli, dengan melakukan sendiri bisa menciptakan inovasi dengan membuat disinfektan untuk kebutuhan desa ini. Tapi tinggal lagi mungkin ke depan kami juga akan berkoordinasi ya dengan OPD terkait yang ada di tingkat provinsi maupun yang ada di tingkat kabupaten. Kita akan melihat dulu, pertama adalah uji klinisnya, apakah ini sudah layak. Kalau ini memang sudah layak untuk dijual, kenapa kita tidak jual gitu kan? Nah, tapi tinggal lagi tadi saya sampaikan bagaimana komposisinya dari kalau bahasa untuk untuk jualnya cuka kayu. Tadi saya berpikir itu dari cuka, ternyata enggak. Ternyata jauh sekali. Ternyata isinya adalah kayu yang dibakar dan diambil destilasinya ya, proses pengembunan dan penguapannya itu yang diambil. Ini satu upaya yang sangat baik sekali, dan mudah-mudahan kita berharap ini juga menjadi nanti ke depan bisa saja ini menjadi sumber pendapatan ya Pak Kades ya. Nanti kerjasama dengan teknologi yang ada ini bisa dikembangkan melalui mungkin dana desa atau dana lainnya ya, sehingga ini menjadi sumber pendapatan baru untuk desa dengan bekerja sama dengan Pak Profesor. Tapi kita inginkan juga bukan ini saja. Makanya kami meminta ya melalui teman-teman tenaga pendamping juga kita berbicara untuk lokal kita, tapi kita jual untuk di internasional kalau bisa ya. Nah, kita harus berpikir itu sehingga kita bisa lebih mengembangkan lagi potensi-potensi yang ada di kita, sehingga ini adalah upaya kita bersama supaya desa lebih maju lagi. Dan kalau perlu ini, kalau sekarang sudah teknologinya teknologi digital, silakan ini dijual melalui medsos ya, mau IGK, mau Facebook, mau media yang lainnya silakan. Kalau perlu ini sudah harus masuk di webnya desa. Kalau web desanya sudah ada, itu lebih enak lagi Pak. Bapak tinggal nunggu aja di rumah. Orang pesan sekian galon, sekian ini, nah Bapak tinggal terima. Tapi bukan hanya Bapak sendiri, kalau bisa aja teman-teman yang lain, gitu ya Pak ya. Apakah di kelompok ataupun mungkin kita kan sudah punya di tingkat desa juga punya ada kan yang posyanteknya. Nah, kita kembangkan itu. Nah, ini yang saya sangat mengapresiasi ini. Mungkin itu dari saya ya. Oke. Itu tadi itu action lokali kualitas globali gitu ya. Benar. Jadi bergerak produknya produk lokal tapi kalau bisa sampai global. Jadi itu kalau untuk sepanjang yang kita dengar dari Pak Prof kita tadi, ini merupakan teknologi, bahan bakunya sederhana. Untuk tutorial lengkapnya silakan lihat di link di atas ya, untuk melihat tutorial dari awal sampai ke pemrosesan. Oke, linknya ada di atas ataukah di link deskripsi. Mungkin kita lihat pula respon dari pemerintah desa. Apa responnya, bagaimana yang program-program yang sudah disiapkan oleh pemerintah desa, kita dengarkan dari Pak Kades. Dianggarkan ya Pak dana desa. Baik, saya langsung saja
kami atas nama pemerintah Desa Bugu mensupport dan apresiasi kegiatannya sifatnya pemberdayaan dari masyarakat Desa Bugu, terutama Drumsul ini. Kami awalnya dulu di Desa Gubuk ini sangat terkenal lah ketika kegiatan pesta ataupun duri dari lalat yang menyebar dari kandang ayam broiler. Jadi awal-awal dulu banyak yang mencoba membuat katakanlah semacam alat untuk mengusir lalat. Ada yang dari api, dari asap. Nah, akhirnya timbul ide seperti ini oleh Pak Endong. Jadi setelah sekarang 2021 kami sangat bersyukur sekali dan mungkin pada tahun ini kami sudah katakanlah menganggarkan drumsul ini sebanyak pagunya 14 juta. 14 juta untuk pembuatan drumsul ini, Bu. Untuk nantinya apabila uji klinisnya nanti sudah mungkin diakui oleh ini, mungkin pembuatannya bisa banyak perharinya. Nah, itu maksud. Itu sangat ini ya, gayung bersambut ya, dan kemudian inovasi-inovasi ini tetap kontinu ya. Kemudian mudah-mudahan ini menjadi manfaat bagi masyarakat desa. Oke, thank you, salam sobat desa semuanya. Ya, jangan lupa subscribe channel Alan Askolani. Oke. Tombol merah. Subscribe. Tombol merah. Ya. Lonceng. Oke, sahabat desa semuanya, jangan lupa subscribe channel Alan Askolani ya, channel punya kelas desa. Jangan lupa dukungannya supaya channel ini naiklah. Oke.